Oke. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Okay, today is group 5 presentations by the title Through Experimental and Quasi-Experimental. Next slide, please. Okay, the members of this group, the first is Misbah Febriansyah, Muhammad Irfan Ansori, Muhammad Irfan Roshidi, dan Naufal Agnia. Next. Okay, the first presentation will be delivered by Muhammad Irfan Roshidi. By the time is yours. Baik, terima kasih Saudara Irfan. Langsung saja ya. True eksperimen ini dinamakan penelitian eksperimen sesungguhnya karena kelompok subjek dipilih secara random. Adanya kelompok pembanding terhadap kelompok yang diberikan perlakuan, serta adanya peminimalisir pengaruh variabel lain. Dengan demikian, harapan yang muncul adalah hasil penelitian yang diperoleh merupakan pengaruh dari faktor treatment, sehingga hubungan antara variabel bebas dengan variabel terkait dapat menjelaskan hubungan sebab akibat. Lalu ada kuasi eksperimen. Eksperimen kuasi atau eksperimen semu adalah jenis penelitian eksperimen di mana peneliti tidak mampu mengontrol variabel yang diteliti. Pada dasarnya, eksperimen kuasi merupakan pengembangan dari penelitian true eksperimental, di mana pengontrolan variabel luar sulit dilakukan. Sama seperti true eksperimental, penelitian eksperimen kuasi juga bertujuan untuk menyelidiki hubungan sebab akibat atau mencari tahu penyebab sebuah peristiwa. Hanya saja pada eksperimen ini, kelompok kontrol dan kelompok perlakuan tidak dipilih secara acak atau random. Cukup sekian dari saya, kembali pada Saudara Irfan. Oke, untuk selanjutnya, slide selanjutnya please. Untuk karakteristik eksperimen will be delivered by Naufal Agnia. The time is yours. Oke, thank you Irfan. Selanjutnya adalah karakteristik dari eksperimen. Nah, yang pertama ada random assignment. Random assignment is process of assigning individuals at random to groups or to different groups in an experiment. Nah, jadi misal kita melakukan penelitian nih ke suatu sekolah sebagai mahasiswa. Nah, nanti si anak-anaknya itu atau subjek penelitiannya itu akan ditempatkan pada grup yang random gitu. Nah, true experiment use this random assignment while quasi do not. Nah, jadi seperti apa yang telah dijelaskan sebelumnya, true experiment ini menggunakan random assignment sedangkan quasi tidak. Pada kenyataannya memang kalau kita penelitian itu lebih bagus kita menggunakan random assignment karena untuk menghindari bias-bias tertentu. Tapi pada praktiknya kadang kalau kita mungkin yang sudah dilalui beberapa peneliti pas datang ke sekolahnya itu nggak bisa dapat random peserta yang random gitu, nggak bisa dapat pelajar atau siswa yang random. Jadi dapatnya itu yang mau-mau aja atau yang bersukarela. Nah, biasanya pada praktiknya seperti itu, tetapi lebih baik kita mengusahakan dengan random assignment untuk menghindari bias. Oke, karakteristik selanjutnya yaitu control over extraneous variables. By giving random assignment before experiment, researcher can control over extraneous variable. Nah, jadi dalam penelitian itu pasti ada variabel kontrol dan variabel ekstern. Nah, variabel kontrol ini tentunya variabel yang bisa kita kontrol gitu, variabel yang bisa kita tentukan dalam penelitian kita. Nah, di penelitian eksperimen ini kita bisa mengontrol variabel ekstern ini. Variabel ekstern adalah variabel yang keberadaannya itu tiba-tiba gitu, yang bisa disebut juga mengganggu. Nah, kita bisa mengontrol variabel ekstern ini dengan melakukan pretest, posttest. Nah, hal-hal itu bisa meminimalisir lebihnya variabel ekstern. Oke, karakteristik selanjutnya adalah manipulation of treatment condition. Nah, contoh dari manipulation ini, misal
saat kita meneliti, guru biasa memberi instruksi dengan basic gitu, kayak menginstruksikan mengerjakan tugas spelling, mempraktekkan spelling yang sudah boleh duduk kembali. Nah, bisa kita manipulasi dengan memberi reward gitu, memberi kondisi tambahan, perlakuan tambahan. Jadi kita bisa melihat perbedaannya ketika sesudah diberi reward untuk spelling yang bagus atau good essay paper. Oke, next please. Oke, baik. Ke skip, sorry masih materi aku. Masih, nah oke. Karakteristik selanjutnya adalah outcome measure. Outcome measure as well as treatment variables need to be valid so that experimental researchers can draw valid inferences from them. Nah, jadi di karakteristik penelitian eksperimen ini kita harus mengukur hasil dari penelitian yang sudah kita lakukan. Kemudian selanjutnya group comparisons. The process of researchers obtaining scores for individuals or groups on the dependent variable and comparing the means and variance both within the group and between the groups. Nah, karena ini merupakan penelitian eksperimen, kita seperti yang sudah dijelaskan oleh Ilvan sebelumnya, penelitian ini untuk meneliti sebab akibat dari sesuatu. Nah, sebab akibat ini kita lakukan kepada grup. Jadi ada perbandingan antara grup tersebut setelah diberi perlakuan, sebelum diberi perlakuan, dan setelah diberi perlakuan. Maka dari itu, karakteristiknya adalah terdapat group comparison. Yang terakhir yaitu threats to validity. Threats to drawing correct inferences need to be addressed in experimental research. Threats to validity refer to specific reason for why we can be wrong when we make an inference in an experiment. Nah, jadi dalam menyimpulkan penelitian kita pasti terdapat ancaman terhadap validitas data kita. Nah, biasanya terdapat ancaman-ancaman dari internal. Contoh ancaman internal itu seperti sejarah, kematangan, kemudian seleksi atau pemilihan, lalu pada prosedur tesnya, lalu pada instrumen yang kita gunakan, terus pada regresi ke arah nilai rata-rata. Nah, hal-hal tersebut merupakan ancaman terhadap validitas dari internal penelitian yang kita lakukan. Nah, itulah karakteristik dari penelitian eksperimen. Oke, mungkin dikembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih atas penelitiannya. Selanjutnya, next slide please. Oke, selanjutnya bagian saya yaitu similarities and differences in the experimental design and quasi-experimental design. Jadi persamaan dan perbedaan dari eksperimen desain eksperimen dan quasi-eksperimen. Nah, secara sekilas kita bisa seperti yang dijelaskan oleh Nova dan Ilvan sebelumnya, bahwasanya true eksperimental dan quasi-eksperimental memiliki tujuan yang sama dan memiliki karakteristik yang sama juga. Namun, dalam praktiknya, semua jenis eksperimen desain ini dapat dibedakan. Yang pertama, all experimental design have common characteristic depending how they use, they can be differentiated. Seperti yang saya katakan tadi, semua desain eksperimen bisa dibedakan meskipun mereka memiliki karakteristik yang sama. Experimental research design that use manipulation of independent variable and random distribution of participants into groups in controlled environment to derive cause and effect relationship to a statistical analysis. Jadi, experimental research design itu menggunakan manipulasi dalam mencari independennya dari variabel secara independen serta menyalurkan para pengikut atau subjek riset ke dalam suatu grup yang dikontrol dalam suatu lingkungan yang menyebabkan sebab dan efek hubungan pada statistik analisis. Yang selanjutnya adalah quasi eksperimental
is empirical interventional study used to estimate the causal impact of an intervention on target population without random assignment. Jadi kuasi eksperimen ini adalah suatu intervensi empirikal yang digunakan untuk menarakan suatu impact pada target riset tanpa menggunakan random assignment seperti yang dilakukan pada through eksperimental. Lanjut, next slide. Nah, selanjutnya bisa kita lihat juga dari bagaimana peneliti melaksanakan penelitiannya berdasarkan desain ini. Yang pertama, para peneliti yang menggunakan eksperimen biasanya akan memberikan tugas-tugas yang topiknya itu random untuk mengatur subjek riset mereka. Sedangkan untuk para peneliti yang menggunakan kuasi eksperimen, mereka biasanya tidak menggunakan random assignment, atau mungkin bisa mereka memiliki tugas yang sudah mereka persiapkan terlebih dahulu. Jadi tidak random subjeknya. Lalu selanjutnya, through experimental design need researcher to design their own treatment for the subject. Jadi untuk pelaksanaan through experimental, para peneliti diharapkan untuk mampu membuat atau mendesain bagaimana perlakuan mereka pada subjek yang ditelitinya ini. Sedangkan untuk kuasi eksperimental, the researcher often does not have control over the treatment, but instead studies pre-existing group that receive different treatment after the fact. Jadi berbeda dengan para peneliti yang menggunakan kuasi eksperimental design, para peneliti ini cenderung tidak menggunakan perlakuan atau kontrol yang lebih, tapi mereka lebih cenderung menggunakan grup yang sudah ada sebelumnya, lalu dijalankan prosesnya dan mendapatkan hasil yang berbeda setelah penelitian. Lalu untuk through experimental design required to use control and treatment group. Nah, untuk through experimental design, para peneliti diperlukan untuk mengatur bagaimana cara treatment yang akan mereka gunakan kepada grup-grup subjek penelitian mereka. Lalu selanjutnya ada quasi experimental design yang menganggap bahwasanya mengontrol perlakuan terhadap grup atau subjek riset mereka itu adalah sesuatu yang tidak perlu. Oke, ini bagian saya sudah selesai. Dilanjutkan oleh Saudara Misbah. Oke, terima kasih moderator. Jadi untuk potential ethical issues. Jadi ethical issues is in conducting experiments relate to withholding experimental treatment from some individuals who might benefit from receiving it. The disadvantage that might accrue from randomly assigning individuals to groups. This assignment overlooks the potential need of some individuals for beneficial treatment. There are important claims for ethics of randomization, like understanding cause and effect to determine the best course of action, and that randomization is preferred to other ways of addressing casually, Mark and Gamble 2009. Tapi di sisi lain, untuk beberapa individu akan dirugikan karena pengacakan eksperimen itu bisa dikatakan tanpa memperhatikan kebutuhan individu tersebut. Another ethical issues also arise as to when to conclude an experiment. Masalah lainnya yaitu dalam perangkuman sebuah eksperimen, apakah eksperimen tersebut akan memberikan jawaban terbaik untuk masalah yang muncul dan mempertimbangkan kembali tentang kemungkinan yang terkait dalam menjalankan eksperimen tersebut. Sepertinya itu saja dari saya. Saya kembalikan kembali ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih atas presentasinya, Saudara Misbah. Baik, karena sudah semua materi dipaparkan, maka kita akan tutup presentasinya sampai di sini. Dan apabila ada pertanyaan, bisa langsung ditanyakan pada kolom Schoology nanti. Baik,
Akhirul kalam, kurang lebihnya begitu. Apabila kalian menemukan kekurangan, kami mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.